Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Fareza Siregar, peserta pelatihan dasar CPNS Gelombang 2 Angkatan 9 tahun 2025. Eh, Pada kesempatan ini saya yang termasuk kepada bagian kelompok satu ingin menerangkan hasil ringkasan dari materi dari modul wawasan kebangsaan dan nilai bela negara dan modul kesiapsiagaan bela negara. Materi yang pertama yakni modul wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Satu, wawasan kebangsaan. Pergerakan kebangsaan Indonesia dalam mencapai kemerdekaan melalui sejarah yang panjang. Sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia ini dirangkum dalam 5 peristiwa penting. Yang pertama, tanggal 20 Mei tahun 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia untuk sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Kemudian beberapa mahasiswa di Belanda mendirikan organisasi pelajar Indonesia yang bernama Indisch Vereniging dan diubah menjadi Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925. Yang kedua, tanggal 30 April tahun 1926 di Jakarta diselenggarakan Kongres Pemuda I yang dihadiri wakil organisasi pemuda dari berbagai daerah. Tanggal 27 sampai 28 Oktober dilakukan Kongres Pemuda II yang hingga saat ini tanggal 28 Oktober selalu diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Yang keempat, tanggal 1 Maret 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal dengan BPUPKI, dan dalam pertemuannya lahir ideologi negara yakni Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Yang kelima, pada tanggal 7 Agustus 1945 PPKI dibentuk untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait kemerdekaan Indonesia, dan tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai bentuk deklarasi Indonesia merdeka. Setelah merdeka, perjuangan bangsa Indonesia belum berakhir dan masih berlanjut hingga terdapat 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang menyangkut perihal penting untuk keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa Indonesia. 4 konsensus tersebut antara lain Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempatnya menjadi pedoman dalam menjawab tantangan berbangsa pada masa kini dan masa depan akan dihadapi oleh aparatur sipil negara. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi dengan kesadaran diri dari suatu negara dan lingkungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berpedoman dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini dikarenakan ASN merupakan instrumen penting dalam pemerintahan yang menjadi wakil negara untuk meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dalam menjaga nilai-nilai ideologi Pancasila. Dengan demikian, urgensi ASN harus berwawasan kebangsaan agar mampu menjadi contoh teladan bagi rakyat pada umumnya karena identitas negara yang melekat dalam diri seorang ASN. ASN harus mencerminkan perilaku atau nilai-nilai yang mencerminkan wawasan kebangsaan yang baik. Salah satunya ASN harus turut menghormati dan mengingat sejarah para pejuang terdahulu sebagai bentuk sikap bela negara. Bangsa Indonesia juga memiliki identitas NKRI yang merupakan sarana pemersatu dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara. Identitas NKRI tersebut antara lain bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Poin yang kedua, nilai-nilai bela negara. Semua negara dan bangsa pasti memiliki ancaman masing-masing, begitupun negara Indonesia. Oleh karena itu, perlu kewaspadaan dini untuk mencegah potensi ancaman yang mungkin terjadi dengan menerapkan sikap dan perilaku yang mengandung nilai-nilai bela negara.
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Pasal 7 Ayat 3, nilai-nilai dasar negara ada lima, antara lain: satu, cinta tanah air; dua, sadar berbangsa dan bernegara; tiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara; keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan kelima, kemampuan awal bela negara. Yang ketiga, sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia merupakan kesepakatan para pendiri bangsa yang kemudian ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung makna krusial terkait kesatuan dalam sistem penyelenggaraan negara. Kebijakan publik dalam bentuk keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan memiliki pijakan ideal berupa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar konstitusi NKRI yang kedudukannya dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundangan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki fungsi sebagai sistem yang mendukung peran ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi norma hukum yang memberi kerangka dasar hukum dalam sistem administrasi negara Republik Indonesia, khususnya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek sumber daya manusia. Selanjutnya, masuk ke ringkasan materi modul kesiapsiagaan bela negara. Terdiri dari 4 submateri. Yang pertama, kerangka kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara merupakan keadaan siap siaga yang dimiliki seorang baik fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam dengan kebulatan sikap dan tekad secara sadar, ikhlas dan rela sepenuh jiwa raga yang dilandasi cinta terhadap NKRI. ASN yang siap siaga tentunya mampu mampu meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan pekerjaan, dapat mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang ada. Maka dari itu, ASN dituntut untuk memiliki kesadaran bela negara sebagai suatu bentuk siap siaga memiliki banyak manfaat. Antara lain dapat membentuk sikap disiplin, solidaritas sesama rekan seperjuangan, membentuk mental dan fisik yang tangguh, dan masih banyak lagi untuk kegunaan yang lainnya. Yang kedua, yakni kemampuan awal bela negara. Memiliki kemampuan awal bela negara adalah salah satu nilai-nilai dasar bela negara. Kemampuan awal bela negara ini bisa berupa fisik yang ditunjukkan dengan menjaga kesehatan jasmani dan rohani, dan secara non-fisik yang ditunjukkan dengan menjaga etika, etiket, dan moral. Dalam penjabarannya, yang pertama, kesehatan jasmani merupakan salah satu pengaruh dari aktivitas fisik oleh setiap individu yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai aktivitas fisik dapat memberikan manfaat baik bagi fisik maupun psikis. Selain itu, setiap individu juga perlu memiliki pola hidup sehat untuk menghindarkan dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Yang kedua, kesehatan mental merupakan sistem kendali diri yang bagus dengan memelihara kesehatan otak dan mengelola stres. Keduanya harus dilatih sedemikian rupa sehingga memiliki kemampuan-kemampuan utama dalam membangun kesehatan mental dan kesehatan spiritual. Untuk submateri yang ketiga, yakni rencana aksi bela negara. Aksi bela negara dapat diartikan sebagai sinergi tiap warga negara untuk mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat. Peserta pelatihan dasar dituntut untuk membuat rencana aksi bela negara yang akan dilakukan selama di lembaga pendidikan dan latihan ataupun instansi tempat bekerja. Nantinya yang akan diimplementasikan. Yang terakhir, kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Dalam submateri ini dijabarkan ke dalam 5 bagian. Yang pertama, baris berbaris. Yang kedua, keprotokolan. Yang ketiga, kewaspadaan diri. Keempat, membangun tim. Dan cara kamalam. Yang pertama, baris berbaris merupakan latihan fisik yang bertujuan untuk membina kedisiplinan, kebersamaan, dan kesetiakawanan.
Keprotokolan merupakan pengaturan yang berisi norma atau aturan mengenai tata cara agar suatu tujuan telah disepakati bersama dapat tercapai. Yang ketiga, kewaspadaan diri merupakan kemampuan yang perlu dikembangkan oleh ASN untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer, pertahanan nirmiliter secara optimal, sehingga terwujud kepekaan, kesiapsiagaan, dan antisipasi yang menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, ataupun kendala. Yang keempat, membangun tim. Merupakan suatu kemampuan dalam bekerja sama untuk saling berkoordinasi, membantu, dan saling melindungi. Dan yang terakhir, Cakap Malam dan Api Semangat Bela Negara merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menanamkan sikap disiplin, berani, loyalitas, dan keteguhan hati, atau menjaga prinsip komitmen diri untuk tidak mudah terlena dengan hal-hal yang tidak baik. Mungkin sekian ringkasan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.